Berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan awak media Kabupaten Muara Enim, pada siang hari ini baik kami akan merilis terkait tindak pidana korupsi ya, tindak pidana korupsi tentang pengelolaan keuangan Desa Darmo yang bersumber dari hasil kerjasama pemanfaatan hutan ramuan Desa Darmo, Kecamatan Lawan Kidul tahun 2019. Jadi yang bersangkutan ini sudah kita lakukan penahanan pada 24 November 2022 kemarin ya. Karena ini kan ada kurang lebih dana yang dikelola waktu itu, mungkin ini sudah berproses dari 2019, tapi baru memang kita bisa berproses penyidikannya dengan kita koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim, sehingga berkas ini sudah dinyatakan P21 dan kita sudah lakukan penahanan untuk kita limpahkan pada besok, ataupun ada koordinasi dengan Kejaksaan Muara Enim. Untuk total uang yang bisa kita sita ini ada 1.056 juta. Ya, totalnya dari hasil kerjasama dengan PT MMA ya, PT MMA yang harusnya itu memang dana 16 juta, mohon maaf 16 miliar 550 juta itu dimanfaatkan, harusnya dimasukkan ke kas desa secara aturan ke negara. Aturan yang berlaku harus dimasukkan ke kas negara, tapi ini dimasukkan ke rekening pribadi atas nama Dedi yang sudah menjadi salah satu tersangka ataupun sebagai ketua tim yang bersangkutan ini bersama saudara Mari Saparudin, kemudian saudara Mariana, yang waktu itu Mariana juga sebagai sekdes kemudian di PLH-kan sebagai kepala desa ya. Ini yang bisa kita sita, kemudian dokumen-dokumennya juga, dokumen-dokumen kerjasama ini sudah kita sita ini, dan memang istilah kita ini total loss ya, tidak semua kegiatannya itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi dana ditransfer ke rekening pribadi yang harusnya dimanfaatkan masuk ke kas desa itu tidak dilakukan, kemudian uang juga dibagi-bagikan tidak sesuai dengan prosedur ya, harusnya masuk ke kas desa, kemudian ada perencanaan untuk pembangunan desa dan sebagainya, itu tidak dilakukan, sehingga sangat bervariasi uang yang dibagikan kepada warga, yaitu ada yang kurang lebih 10 juta, ada yang 6 juta, 7 juta setengah dan sebagainya. Dan uang yang bisa kita selamatkan waktu itu ini kurang lebih 1 miliar 56 juta rupiah. Paling itu rekan-rekan secara singkat yang bisa kami sampaikan untuk press release tindak pidana korupsi yang kami akan segera limpahkan besok ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. Silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan. Tanya Pak, di sini ya. Dari media besar Indonesia mau nanya, dari total 16 miliar itu apa sudah masuk ke rekening pribadi apa belum Pak? Sudah masuk ke rekening pribadi. Semuanya? Iya, rekening pribadi. Makanya ini yang bisa kita sita, karena kan sudah dibagi-bagi uang. Oh, okay. Udah dibagi-bagi ke ini desa, dibagi ke seluruh masyarakat. Dibagi seluruh masyarakat. Itu sisanya tadi berapa? Ini 1 miliar 56 juta. Kalau untuk total semuanya berapa? 16 juta, 16 miliar, mohon maaf. Iya. 16 miliar, 5 ya, 16 miliar, 5. Kerugian itu dari hasil
audit perhitungan kerugian negara dari BPKP perwakilan Sumsel itu 15.533.653.000 rupiah. Itunya. Jadi ini yang masih ada dari rekening yang bisa kita amankan waktu itu. Bang, tersangka yang di transfer itu posisinya sebagai apa, Bang? Posisinya sebagai ketua tim 11. Jadi ketua tim 11 kayak main bola dia. Ketua tim 11. Tersangka sendiri untuk satu orang, dan ini ada berapa orang lain? Tersangka ini kan ada 3. Rekan-rekan sekalian, ini ada 3. Pak selaku ketua kerjasama manfaat ini Pak DS ya, Pak Didi, kemudian S selaku ketua BPD desa, kemudian Ibu M ini selaku PLH Kades. Tersangka lagi yang lain, Kapolres, itu dari pihak perusahaan sendiri. Oh tidak ada karena ini murni betul-betul duit dari perusahaan itu dilimpahkan ke ini sesuai dengan MOU ini. Dari perusahaan juga sudah kita itu tidak ada uang mengalir kepada perseorangan dari perusahaan. Dari MOU itu berarti murni untuk desa gitu ya? Murni untuk desa, semua sebenarnya untuk pemanfaatan pembangunan di desa, tapi ini dimanfaatkan untuk perorangan dan mekanismenya pun itu salah semua. Mekanisme pengelolaan keuangannya pun salah semua. Izin Bang, itu penyampaian tersangka untuk membagikan uang kepada masyarakat itu diperuntukkan untuk apa Bang? Sosialisasi dari tersangka sendiri? Ya itu inisiatif tersangka jadi bagi-bagi uangnya. Biar nggak ada gejolak gitu. Iya, sesuai hasil musyawarah mereka, tapi kan secara aturan itu nggak boleh. Itunya, menyalahi aturan. Hasil musyawarah mereka Ya artinya orang-orang di bawahnya itu sebenarnya boneka aja sih dari Pak Dedi. Ya istilahnya dari awal itu juga untuk menguntungkan diri sendiri sih, motifnya sudah ada seperti itu. Jadi uang seluruhnya itu selain yang tersisa ini sudah habis dibagi? Habis, sisa ini. Itu aset lain gitu? Ya, cuma inilah yang bisa kita selamatkan karena uang ini dibagi dalam bentuk natura ya, cash ke itu. Saya rasa demikian ya, rekan-rekan sekalian, kita ke lanjut ke yang dua ya. Yang dapat itu apakah tidak mengembalikan kepada negara, apakah ke desa, apakah itu bisa diterima habis sampai di sini? Yang sudah kita sita ini, kemudian yang sudah dibagi-bagi desa itu nanti kita akan ini tindak lanjuti lebih lanjut ya. Itunya. Gimana aliran dananya Pak? Yang menerimanya Pak? Kenapa? Yang menerima. Karena kan cash itunya cash ya. Gimana yang menerimanya? Itu ada yang itu Ada sanksi nggak yang ada sanksi menerima nggak tadi? yang menerima itu? Kenapa? Ada sanksinya. Sanksi nggak yang menerima? Nanti kita tindak lanjuti. Saya rasa rekan-rekan demikian ya. Nanti kita lanjut ke rilis yang kedua. Sekian, terima kasih.